with me Mrs. Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kuis berkaitan dengan materi Hope and Wish. Karena banyak dari kalian yang belum tahu bagaimana cara menjawab kuis tersebut. Silahkan ikuti penjelasannya. Kita review lagi ya tentang soal dari kuis Hope and Wish. Berikut soalnya. Kita akan membahas soalnya satu persatu. Ada 5 soal dan kita akan membahasnya tuntas supaya kalian paham. Ikuti sampai akhir ya. Sebelumnya kita review materi Hope and Wish sebentar. Hope digunakan untuk situasi yang mungkin terjadi, sedangkan wish digunakan untuk mengungkapkan situasi yang tidak mungkin terjadi. Kalian harus ingat itu untuk menjawab soal-soal di kuis tersebut. Kita mulai dari pembahasan soal yang nomor 1. Soalnya adalah my parents didn't allow me to climb a mountain. Artinya, kedua orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk mendaki sebuah gunung. Nah, kalian jadikan kalimat tersebut dalam bentuk hope dan dalam bentuk wish. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk hope atau harapan yang mungkin terjadi, jawabannya seperti ini. I hope my parents give me a chance to climb a mountain. Artinya, saya berharap kedua orang tua saya memberikanku kesempatan untuk mendaki gunung. Di sini mungkin terjadi jika orang tua kalian memberikan sebuah kesempatan kepada kalian untuk mendaki gunung, tetapi waktunya tidak sekarang. Ingat ya, untuk bentuk hope harus diikuti verb 1 atau bentuk present tense. Jadi di situ adalah give. Oke. Contoh bentuk kalimat hope yang kedua, artinya hampir sama seperti yang tadi. Bentuk kalimatnya adalah I hope I can climb a mountain one day. Artinya saya berharap saya dapat mendaki gunung suatu hari nanti. Nah, di sini kalau kita sudah besar pasti kita bisa mendaki gunung, dan tentu ketika sudah besar kalian bisa diizinkan oleh orang tua kalian. Lanjut, untuk mengubahnya dalam bentuk wish atau keinginan yang tidak mungkin terjadi, kalimatnya seperti ini. I wish my parents allowed me to climb a mountain. Artinya, saya ingin kedua orang tua saya mengizinkan saya untuk mendaki gunung. Di sini berbeda dengan kenyataannya bahwa kedua orang tuanya tidak mengizinkan untuk mendaki gunung. Maka verb yang dipakai adalah bentuk verb 2 atau past tense. Jadi bukan allow tetapi allowed. Paham ya anak-anak perbedaan antara hope dan wish? Kita lanjut soal yang kedua. Soalnya adalah several visitors didn't park their vehicles at the proper places. Artinya beberapa pengunjung tidak memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang sesuai. Nah, sekarang kita bentuk kalimat tersebut dalam bentuk hope and wish. Ingat ya anak-anak, hope untuk yang mungkin terjadi dan wish untuk yang tidak mungkin terjadi. Untuk yang bentuk hope, yang pertama, I hope several visitors try to park their vehicles at proper places. Artinya, saya berharap beberapa pengunjung mencoba untuk memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang sesuai. Nah, di sini mungkin terjadi jika pengunjung-pengunjung tersebut mencoba untuk memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang sesuai. Kemudian, contoh kalimat hope yang kedua. I hope the government finds people who don't park their vehicles at proper places. Artinya, saya berharap pemerintah menemukan
orang-orang yang tidak memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang sesuai. Itu mungkin terjadi ya anak-anak. Kemudian bentuk kalimatnya yang menggunakan wish atau keinginan yang tidak mungkin terjadi. Bentuk kalimatnya adalah I wish several visitors park their vehicles at proper places. Artinya, saya ingin beberapa pengunjung memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang sesuai. Ini berbeda dengan kenyataannya ya anak-anak. Maka yang dipakai harus verb 2 karena tidak mungkin terjadi. Di sini memakai kata parked. Paham ya anak-anak? Kita lanjut soal yang ketiga. Soalnya adalah my cousin Ratna didn't pass the civil servant test after graduation. Artinya, saudara sepupu saya Ratna tidak lulus dalam tes CPNS setelah kelulusan. Nah, di sini kita ganti dalam bentuk kalimat hope and wish. Bentuk kalimat hope-nya atau harapan yang mungkin terjadi, kalimatnya adalah I hope my cousin Ratna receive a better score in the civil servant test next time. Artinya, saya berharap saudara sepupuku Ratna memperoleh nilai yang lebih baik di tes CPNS berikutnya. Bentuk kalimat hope yang kedua, I hope she secure a job soon. Artinya, saya berharap dia mendapatkan pekerjaan segera. Kemudian bentuk kalimat dalam bentuk wish atau keinginan yang tidak mungkin terjadi. Bentuk kalimatnya adalah I wish she passed the test. Artinya, saya ingin dia lulus tes. Kenyataannya dia tidak lulus tes. Maka kata yang dipakai adalah bentuk verb kedua. Bukan pass tetapi passed. Paham ya anak-anak? Soal yang keempat. Soalnya adalah Mrs. Rahma, my kind and patient principal, moved to another school. Artinya, Bu Rahma, kepala sekolah yang baik dan sabar, pindah ke sekolah yang lain. Nah, kita ubah menjadi bentuk hope and wish. Untuk bentuk hope atau harapan yang mungkin terjadi, bentuk kalimatnya adalah yang pertama, I hope she will come back to our school next time. Artinya, saya berharap dia akan kembali ke sekolah kita di waktu kemudian. Bentuk hope yang kedua, I hope the new principal will be as good as Mrs. Rahma or even better. Artinya, saya berharap kepala sekolah yang baru akan sama bagusnya dengan Bu Rahma atau bahkan lebih baik. Kemudian bentuk wish atau yang tidak mungkin terjadi. Bentuk kalimatnya adalah I wish Mrs. Rahma didn't move to another school. Artinya, saya ingin Bu Rahma tidak pindah ke sekolah lain. Itu sangat berbeda dengan kenyataannya. Jadi kita menggunakan bentuk verb kedua atau bentuk past tense. Paham ya anak-anak? Kita lanjut soal yang kelima atau yang terakhir. Bentuk soalnya adalah Bondan didn't attend a leadership seminar. The seminar was interesting. Artinya, Bondan tidak menghadiri seminar kepemimpinan. Seminar itu sangat menarik. Sekarang kita ubah dalam bentuk kalimat hope and wish. Yang pertama, kalimat dalam bentuk hope. Bentuk kalimatnya seperti ini. I hope Bondan has a chance to attend the seminar. Artinya, saya berharap Bondan mempunyai sebuah kesempatan untuk menghadiri seminar itu. Kemudian, untuk bentuk wish atau yang tidak mungkin terjadi. I wish Bondan attended the
the seminar. Artinya, saya ingin Bondan menghadiri seminar itu. Berbeda dengan kenyataannya di mana Bondan tidak dapat menghadiri seminar. Maka kata kerja yang dipakai adalah bentuk verb 2 atau past tense. Di sini bukan attend lagi, tetapi attained. Paham ya anak-anak? Jadi kesimpulannya, hope digunakan untuk menyatakan harapan yang mungkin terjadi. Jadi kata kerja yang dipakai adalah bentuk verb 1 atau bentuk present tense. Kemudian wish digunakan untuk menyatakan keinginan yang tidak mungkin terjadi. Jadi kata kerja yang dipakai adalah bentuk verb 2 atau bentuk past tense. Paham ya anak-anak? Oke, that's all for today. Cukup sekian untuk hari ini pembahasan tentang wish, hope, and wish. Saya harap kalian semua mengerti dan paham bagaimana merubah kalimat ke dalam bentuk hope dan wish. Sekian, thank you for watching. Goodbye, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.